Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama di Masjid Jami'at Taqwa. Ada yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan kali ini beliau Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Miftahus Salam MSI. Beliau selaku Ketua MUI Kecamatan Margahayu dan juga Sekjam Margahayu dan Wakil Ketua DMI Kabupaten Bandung yang alhamdulillah beliau bisa hadir. Kemudian yang kedua, tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas infak dari jamaah sekalian. Mudah-mudahan infak jamaah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya, mengimbau kepada anak-anak yang di dalam ataupun yang di luar untuk bisa tertib, tidak ngobrol, tidak berbicara ketika khatib sedang khutbah. Pun juga yang membawa alat komunikasi untuk bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, menyampaikan kembali kepada para jamaah kaum muslimin bahwasannya kami Masjid Jami'at Taqwa telah membuka donasi untuk bantuan sosial korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, yang insya Allah donasi akan kami salurkan pada hari Sabtu besok oleh para relawan masjid dan pengurus masjid. Oleh karena itu, kepada para jamaah yang sedikitnya untuk bisa menyisihkan sebagian hartanya, menitipkan untuk bantuan kepada mereka, masih ada waktu hari ini. Sekali lagi kami mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kami bawa nanti untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Bandung Barat mudah-mudahan diterima dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mewakili pengurus masjid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi sedekahnya untuk membantu saudara-saudara kita di Kabupaten Bandung Barat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi awla taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ittaqullaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'ina yawma sholati bi jama'ah la tafutuhu biha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti biasa selaku khatib mengajak khusus pada diri khatib dan umumnya kepada hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan semua perintah Allah dan larangan. Marilah tentunya kita bersyukur dan selalu bersyukur atas anugerah Allah, baik itu anugerah yang bersifat lahir maupun batin, anugerah duniawi maupun juga lebih-lebih anugerah ukhrawi, baik yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Ternyata memang lebih banyak anugerah yang tidak kita sadari sebetulnya daripada yang kita sadari. Aliran darah misalnya, contoh dalam tubuh kita misalnya, tanpa kita sadari bekerja terus menerus yang mana. Tarikan napas, detak jantung, kerja pencernaan, tumbuhnya rambut, tumbuhnya kuku, metabolisme tubuh, imunitas dan lain-lain adalah beberapa contoh anugerah Allah yang sering tidak kita sadari.
Marilah kita wujudkan rasa syukur itu dengan syukur yang sebenarnya, dengan caranya menggunakan semua anugerah Allah untuk beribadah dan mematuhi semua perintah Allah, serta menjaga betul jangan sampai anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita tidak digunakan untuk kebaikan, bahkan justru malah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Untuk itu marilah kita sadari betul dan betul-betul bahwa segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini nanti pasti Allah akan mempertanggungjawabkannya nanti pada hari kiamat, sehingga penggunaan yang salah akan berbuah dosa dan siksa, dan penggunaan anugerah yang diberikan Allah kepada kita yang benar tentunya maka akan berbuah ridho dan pahala surga. Semoga kita tentunya tergolong orang yang pandai bersyukur baik lahir maupun batin, sehingga berhak mendapatkan tambahan kesempurnaan anugerah Allah sebagaimana dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, di surat Ibrahim ayat 7. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita tengok hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana telah kami bacakan tadi di awal khutbah, man shalla arba'ina yawma fi jama'ati la tafutuhu biha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini, bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Barang siapa yang sholat selama 40 dan berjamaah, tidak ketinggalan, maksudnya sholat terus berjamaah selama 40 hari, kemudian juga tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka Allah menetapkan 2 kebebasan baginya, yaitu bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Sholat terbaik tentunya adalah sholat fardu berjamaah. Sholat berjamaah terbaik adalah ketika makmum mengiringi takbiratul ihram sang imam. Amal terbaik layak dijanjikan balasan terbaik, sebagaimana dalam hadis tadi, bekas atau bebas dari nifaq, ya, dari kemunafikan itu menjadi anugerah besar yang penting, sebagaimana bebas dari api neraka yang dijanjikan kepada orang yang selalu sholat berjamaah. Oleh karenanya penting untuk memahami agar bisa kita menghindarinya tentunya. An-nifaq itu artinya menampilkan manusia, bisa berupa perbuatan atau bisa juga perkataan. Orang yang memiliki sifat nifaq disebut munafik orangnya. Dan istilah lain adalah dul wajhain. Dul wajhain itu bermuka dua, itu disebut orang munafik. Orang munafik ketika berhadapan dengan kaum muslimin menyatakan keislaman, keimanan, mereka membenarkan Nabi dan ajaran, namun ketika bersama kaum kafir mereka menyalahkan, menjelekan dan menghina Islam dan kaum muslimin. Mereka mengira bisa mengelabui Allah dan kaum muslimin dengan mempermainkan sikap dan penampilan yang berbeda. Sejatinya sebetulnya mereka sendiri yang sedang dipermainkan oleh hawa nafsunya dan akal. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat tentunya sifat munafik sangat mengganggu. Sikap mendua membuat anggota masyarakat saling tidak percaya, kejujuran hilang, buruk sangka berkelit lidah. Akibatnya sikap saling curiga yang berbuat permusuhan yang sangat mudah muncul di tengah masyarakat. Bekerja dan beribadah menjadi tidak nyaman, interaksi sosial menjadi terganggu, dan itu akan terbawa dalam sholat, terbawa dalam munajat dan doa kepada Allah. Sangat rugi masyarakat yang memiliki anggota masyarakatnya yang munafik. Lebih rugi lagi orang yang terjangkit sifat munafik, di hadapan Allah dapat murka, dan di hadapan masyarakat juga tidak berharga, diri sendiri juga dia tersiksa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri orang munafik, bukan semata untuk meneropong orang lain, tapi lebih penting bagi kita adalah
tentunya meraba diri kita sendiri. Sejauh mana apakah kita termasuk golongan munafik atau bukan? Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 142, ciri orang munafik itu adalah sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Allah lah yang menipu mereka ketika hendak sholat, mereka sholat dengan malas. Itu ciri orang munafik. Yang kedua, mereka ria, pamer di hadapan manusia. Mereka tidak berzikir kecuali juga zikirnya sedikit. Di hadis yang lain, ayatul munafik salasun, sudah sebiasa kita mendengarkan ciri orang munafik itu apabila dia berkata bohong, apabila dia dikasih amanat khianat, apabila dia berjanji mengingkari janji. Cukuplah tentunya peringatan Allah dan Rasulnya tentang ciri orang munafik untuk kita gunakan bahan koreksi diri kita sendiri. Ketika ada indikasi kemalasan dalam sholat misalnya, dalam zikirnya terlalu sedikit, ingin sanjungan orang dan keinginan selalu berbohong, ingkar janji dan khianat, maka tentunya kita sadari betul bahwa itu kita termasuk terjangkit munafik. Seharusnya kita bangkit, bersihkan kemunafikan yang ada dalam diri kita, perangi dengan tentunya melakukan kebaikan, giat dan lebih semangat lagi dalam sholat, tentunya sholat berjamaah di masjid atau musola, berbanyak zikir, ikhlaskan ibadah ketika kita melakukan kebaikan dengan tentunya ikhlas karena Allah, bukan karena ingin pamer, dan tepati janji, jujurlah berkata dan juga jaga amanah. Jangan sampai lupa. Tentunya terapi berkelanjutannya adalah menghilangkan tuntas sifat munafik sebagaimana yang tadi disampaikan adalah selalu sholat berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi wal ittisami bi hablillahi jami'an wa bi dzikri ni'mati 'alaina idh kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts ila mardatillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi liqudsihi wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ala sairi sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aslih jami'a ulatal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin. Allahumma ansur man nasruddin wa akhdhul man akhdhal muslimin waj'al baldatana hadhihi 'aminatan mutma'innah wa sa'iri buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكروا الله العظيم يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الله أكبر الله أكبر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أصحابها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.